Host boleh. Oke, baik, sekali lagi selamat malam untuk kita semua. Eh, Sungguh-sungguh memuji Tuhan untuk kesempatan satu malam lagi. Setelah satu minggu yang lalu kita boleh bertemu lagi untuk belajar firman Tuhan. Tema besar kita minggu yang kedua ini, menyambung dari minggu yang lalu, adalah thousand years atau 1000 tahun, atau sering dikenal juga dengan istilah milenium. Minggu lalu kita sudah belajar. Jadi melalui buku dari kitab Wahyu, ya, khususnya pasal 20, kita sudah melihat ada beberapa sequence atau kronologi atau peristiwa yang terjadi sebelum masa 1000 tahun, pada masa 1000 tahun, lalu setelah 1000 tahun. Ya, kita kemarin sepakat bahwa kita perlu belajar tentang sebuah peristiwa itu melihat dari sudut pandang sebelum, selagi, selama, dan setelah peristiwa itu. Kita sudah belajar juga minggu lalu bahwa kita temukan sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali, menurut nubuatan dari kitab Wahyu pasal 16 dan seterusnya, Tuhan memberikan 7 malapetaka. 7 malapetaka ini yang menghancurkan bumi, lalu kedatangan Tuhan yang dahsyat luar biasa membuat kehancuran bumi itu lebih dahsyat lagi, sempurna, sehingga bumi waktu itu disebut di dalam 20 seperti jurang maut, ya, bottomless pit. Dan kita sudah lihat dari kitab Yesaya, Yeremia, yang dimaksud dengan bottomless pit atau jurang maut, ya, adalah kondisi bumi yang kembali seperti sebelum diciptakan, ya, without form and void, tanpa bentuk dan kosong, gitu ya, gelap gulita. Jadi sebelum bumi diciptakan, bumi itu tidak berbentuk, kosong, gelap gulita. Setelah penciptaan, ya, ada bentuk, ada isi, ada terang. Kedatangan Tuhan yang kedua kali, sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali, maka bumi akan kembali hancur, ya, ya, dengan 7 malapetaka dan kedahsyatan kedatangan Tuhan, sehingga bumi kembali menjadi, bahasa Greek atau Ibraninya, abyss, ya, bottomless pit, tiada bentuk, kosong dan gelap gulita. Nah, pada saat itu Tuhan menjemput umat-umatnya, lalu naik bersama Tuhan di awan-awan masuk ke dalam surga. Saat itulah dikenal dengan masa 1000 tahun. Jadi kita sudah tahu sebelum 1000 tahun apa yang terjadi kepada bumi. Selama 1000 tahun kondisi bumi adalah tidak berbentuk, kosong, gelap gulita, dan yang terjadi kepada manusia yang jahat adalah mati semua. Lalu yang terjadi kepada orang baik, secara singkat kita belajar minggu lalu, diangkat ke surga. Dan setan dikatakan di dalam Wahyu pasal 20, dia diikat atau seperti di penjara, ya, karena tidak bisa lagi menggoda. Tidak ada lagi yang bisa digoda karena orang baik sudah diangkat, lalu orang jahat juga mati. Jadi tidak bisa berbuat seolah-olah seperti di penjara. Seperti itu. Dan malam hari ini, ya, pada malam hari ini, judul kecilnya adalah hidup dan memerintah. Jadi kita sudah belajar sebelum 1000 tahun, semasa 1000 tahun, tapi malam hari kita fokus bukan ke bumi, bukan kepada setan, orang jahat. Malam hari ini kita fokus kepada apa yang dialami oleh umat yang baik dan benar. Atau sederhananya, kitab Wahyu menyebutnya dengan saints atau orang-orang kudus. Jadi apa yang terjadi, apa yang dialami oleh orang-orang kudus, orang-orang benar, ya, sebelum, lalu selama 1000 tahun. Judul kecilnya adalah hidup dan memerintah. Menarik. Baik, mari kita buka firman Tuhan di dalam Wahyu pasal yang ke-20, mulai dari ayat yang keempat sampai ayat yang ke-6. Firman Tuhan dari Wahyu pasal 20, ayat yang keempat sampai ke-6. Teman-teman boleh buka kitabnya, kalau lagi di rumah, ya, kalau dalam perjalanan boleh mendengarkan saja, nanti ayatnya kita bacakan. Wahyu pasal 24, Wahyu pasal 20 ayat 4 sampai 6. Ayat 4. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya, kepada mereka akan kuasa untuk, nah, boleh perhatikan bagian pertama dari kalimat ini.
melihat tahta-tahta dan orang, bukan malaikat, ya, bukan Tuhan. Orang-orang yang kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka, mereka yang ini adalah mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus. Sudah pasti ini orang baik, orang benar. Dan karena firman Allah yang tidak menyembah binatang, artinya sesuatu yang bertentangan dengan firman Allah. Yang menyembah binatang itu ya, yang tidak juga menerima tandanya, ya, menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup, live, dan memerintah sebagai raja. Hidup kembali dan memerintah sebagai raja. Itu tadi makanya judulnya adalah live and reign, hidup dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk untuk masa 1.000 tahun. Oke, untuk masa 1.000 tahun. Jadi mulai dari ayat 4 saja kita sudah bisa lihat dan bisa ketahui ada informasi nubuatan bahwa orang-orang kudus mereka termasuk yang sudah mati, ya, yang sudah mati, mereka akan hidup kembali dan memerintah. Lalu tadi ada kata menghakimi. Kepada mereka diberikan give judgment. Jadi mereka akan diberi kuasa untuk menghakimi, ya. Selama apa katanya? Selama masa 1.000 tahun. Ayat 5. Tetapi orang-orang mati yang lain, ya, orang-orang mati yang lain, artinya yang bukan mati karena Yesus, yang bukan mati karena firman Allah, artinya ini yang mati karena menerima binatang, patung dan tanda namanya. Itu kebalikannya. Orang ini mati, yang lain ini tidak bangkit, ya, tidak akan bangkit mereka sebelum berakhir masa 1.000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Nah, kebangkitan pertama adalah kebangkitan yang dialami oleh orang-orang baik tadi, yang mati karena Yesus, karena firman Allah, dan karena tidak menerima tanda binatang. Ya, ini adalah orang-orang baik, orang-orang kudus yang mengalami kebangkitan pertama, yang tidak dialami oleh orang-orang jahat. Mereka orang mati yang lain itu, yang jahat itu, ya mati, ya tidak mengalami kebangkitan. Ayat yang keenam, berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan itu. Kematian kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Jadi orang-orang kudus itu hanya mengalami kebangkitan pertama, tidak akan mengalami kebangkitan kedua. Menarik. Jadi ada dua kebangkitan. Lanjut. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Orang-orang yang mengalami kebangkitan pertama, mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja sama dengan 1.000 tahun lamanya. Diulangi, memerintah bersama dengan Yesus 1.000 tahun lamanya. Oke, jadi melalui kitab Wahyu pasal 20 ayat 4 sampai 6 kita dapat informasi jelas, kita ulangi, bahwa orang-orang kudus, orang-orang benar itu akan menghakimi. Mereka akan menghakimi, lalu orang-orang baik, orang-orang kudus akan dibangkitkan, dan itu disebut kebangkitan pertama. Ini adalah orang-orang apa? Orang-orang yang mati karena firman, mati karena Yesus, dan mereka mati karena tidak menerima tanda binatang. Ya, lalu kita juga mendapat informasi bahwa mereka ini akan hidup kembali dan memerintah selama 1.000 tahun. Lalu ada informasi orang mati yang lain, artinya yang jahat, tidak akan bangkit. Ya, tidak akan bangkit. Nah, inilah informasi yang kita mendapat pelajaran di sini. Dan pada malam hari ini saya mau kita membahas lebih dalam kepada beberapa poin dari ayat yang kita baca. Poin pertama tadi kita menemukan bahwa yang mati sebelum 1.000 tahun itu terjadi akan mengalami itu informasi yang pertama, ya. Jadi orang yang mati, ya, sebelum Yesus datang kedua kali, mereka sudah mati. Mungkin sampai sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali, mereka akan bangkit, itu disebut kebangkitan pertama. Yang kedua, orang kudus akan menghakimi. Orang benar, orang yang selamat nanti dia akan menghakimi.
Yang ketiga, orang kudus itu akan hidup dan akan memerintah selama 1000 tahun. Nah, malam hari ini saya mau membahas lebih dalam sedikit tentang 2 poin yang pertama, ya, tentang tentang menghakimi, ya, tentang menghakimi. Baik, tentang kebangkitan pertama, supaya kita mengerti, oh, apa yang dimaksud dengan kebangkitan pertama, lalu kenapa tadi dibilang tidak akan mengalami apa? Tidak akan mengalami apa? Kebangkitan kedua. Mari kita buka firman Tuhan, saksi yang lain di buku 1 Tesalonika 4. 1 Tesalonika 4, mulai dari ayat yang ke-13 sampai yang ke 1 Tesalonika pasal yang keempat, mulai dari ayat yang ke-13 sampai yang ke-17. Dari perikopnya saja sudah jelas, ya, menurut terjemahan baru di sebuah judul perikop untuk menolong kita, judulnya adalah kedatangan Tuhan, ya, kedatangan Tuhan. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-13, selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, ya, tentang orang yang mati, supaya kamu jangan berduka seperti orang lain yang tidak punya apa. Baik, ayat 14. Apa sih informasi tentang meninggal? Ini harus dijelaskan. Kalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus, orang yang meninggal dalam Yesus akan dikumpul bersama-sama dengan, akan, berarti orang yang mati dalam Yesus itu akan dikumpulkan, akan bertemu. Kumpul itu artinya akan bersama-sama dengan Tuhan. Artinya tidak statement atau informasi dari kitab orang mati langsung dengan Tuhan, ya, akan dikumpulkan. Mari kita lihat lebih jelasnya lagi. 15. Ini kami kepada kamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, ya, yang baik yang hidup, yang masih kedatangan Tuhan, ya, ada orang hidup nanti, orang-orang baik, orang benar yang masih hidup waktu Tuhan datang, katanya apa? Sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Jadi tidak akan naik ke surga dari yang sudah meninggal. Jadi waktu orang baik yang sudah akan turun dari surga, ya, kedatangan Tuhan yang kedua kali, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Nah, jadi orang-orang benar, ya, nggak tahu mulai dari zaman Adam sampai zaman Yesus datang, orang yang sudah mati, orang baik, akan lebih dahulu bangkit. Ayat 17. Sesudah itu, kita yang hidup, yang tadi yang masih hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Clear, jelas, puji Tuhan. Jadi kita dapat informasi bahwa waktu Tuhan datang yang kedua kali, orang-orang baik, orang-orang benar, orang kudus yang sudah mati di dalam Yesus, mati, kalau menurut Wahyu pasal 20 tadi, mati karena Yesus dan mati karena firman. Artinya orang-orang ini yang tidak menerima tanda binatang ataupun segala sesuatu yang bertentangan dengan firman. Orang mati ini akan dibangkitkan bersama dengan orang-orang benar yang masih hidup waktu Tuhan kedua kali, baru bersama-sama naik ke surga. Ya, inilah yang tadi Wahyu pasal 20 disebutkan bahwa ini adalah kebangkitan pertama. Nah, nanti kita akan belajar, tapi sekilas malam hari ini saya sampaikan bahwa orang-orang jahat yang sudah mati sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali, sampai kedatangan Yesus yang kedua kali, orang-orang yang jahat ini tidak akan bangkit. Dia tetap mati. Ya, karena yang dibangkitkan hanya orang baik, bersama-sama dengan orang baik yang masih hidup, lalu sama-sama nanti naik ke surga. Tapi orang jahat yang sudah mati tidak akan bangkit. Tapi orang jahat yang hidup waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali, jadi mati. Itu makanya kemarin minggu lalu kita belajar bahwa setan seperti di penjara. Karena tidak ada lagi manusia. Karena manusia yang baik, yang masih hidup waktu Tuhan datang, baik yang sudah mati dibangkitkan sama-sama naik ke surga, dan orang yang jahat yang sudah mati tetap mati, orang jahat yang masih hidup waktu Tuhan datang kedua kali jadi mati. Jadi setan mau godain siapa? Dia mau menghasut siapa? Setan dan malaikatnya. Itulah disebut atau diumpamakan dengan dia seperti di penjara, dikunci di jurang maut. Jurang maut yang kita sudah pelajari minggu lalu adalah bumi
yang kembali seperti sebelum diciptakan. Tidak berbentuk, kosong, gelap, gulita. Seperti itu. Nah, itulah yang terjadi pada masa sebelum 1000 tahun. Orang bangkit, orang benar bangkit, yang sudah bangkit bersama-sama dengan yang hidup, orang baik naik ke surga. Lalu berapa lama tadi katanya? 1000 tahun. Selama masa 1000 tahun di surga, kata tadi apa? Akan menghakimi, hidup, dan memerintah bersama dengan Yesus. Jadi kita sudah belajar apa yang dimaksud dengan kebangkitan pertama. Ya, apa yang dimaksud dengan kebangkitan pertama, apa yang dimaksud dengan dibangkitkan pada saat kedatangan Tuhan yang kedua kali. Baik, puji Tuhan. Sekarang kita masuk ke subtopik yang selanjutnya. Kita akan belajar tentang apa yang dimaksud dengan mereka. Ya, kita baca lagi. Wahyu pasal 20 ayat yang keempat. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Apa maksudnya? Orang-orang tadi yang orang baik yang dibangkitkan bersama dengan orang baik yang masih hidup, lalu naik ke surga, ya. Kenapa mereka diberi kuasa untuk menghakimi? Pertanyaannya, mereka menghakimi siapa dan di mana mereka menghakimi? Secara literal tadi kita lihat bahwa mereka menghakimi di surga. Posisi mereka melakukan penghakiman, pemeriksaan penghakiman itu, menghakimi itu, mereka sudah diangkat ke surga. Itu terjawab. Yang bersama-sama dengan Yesus tadi ya, memerintah, menghakimi, hidup di surga. Tapi pertanyaan selanjutnya, siapa yang mereka hakimi? Ya, siapa yang mereka hakimi? Nah, saya mau kita belajar lagi dari firman Tuhan 1 Korintus 4 ayat yang kelima. Orang-orang kudus selama 1000 tahun, 1000 years, milenium itu, akan menghakimi. Kita buka firman Tuhan 1 Korintus 4 ayat yang kelima. Sebenarnya kita bisa ke Korintus 1 Korintus 6 dulu, tapi saya coba kita susun supaya lebih dapat alurnya. 1 Korintus 4 ayat yang kelima. Firman Tuhan 1 Korintus 4 ayat 5, karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya. Ya, jangan menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Jadi menghakimi yang bukan waktunya adalah waktu sebelum Tuhan datang. Ya, bisa dimengerti ayatnya. Jangan menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Nah, saat ini itu makanya kita bilang atau kita sering dengar bahwa jangan menghakimi, ya. Jangan menghakimi karena belum waktunya. Tapi perhatikan, yang kita bahas malam hari ini adalah orang kudus menghakimi. Orang kudus yang sudah naik ke surga diberikan kuasa untuk menghakimi. Itu sebabnya orang kudus dibilang jangan menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Menghakiminya adalah setelah Tuhan datang. Ya, tadi kita baca orang kudus diberi kuasa untuk menghakimi. Kapan? Waktu mereka sudah di surga. Artinya setelah Tuhan datang. Karena Tuhan datang jemput mereka masuk surga, lalu mereka diberi kuasa untuk menghakimi. Jadi waktu untuk menghakimi adalah setelah Tuhan datang dan itu ada di surga. Siapa yang menghakimi? Orang-orang kudus. Lanjut ayatnya. Jangan menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati, maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Lanjut. Lihat halaman selanjutnya dari kitab 1 Korintus ayat pasal yang ke-6, mulai dari ayat kedua dan 3. 1 Korintus pasal 6, ayat 2 dan 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia, ya, akan menghakimi dunia. Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, puji Tuhan, ini ada kata kamu, berarti saudara dan saya. Ya, ini adalah doa dan harapan kita akan menjadi orang-orang kudus milik kepunyaan Tuhan. Amin. Akan ada berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Ayat 3. Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Tentu saja malaikat-malaikat yang disebut di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ketiga adalah malaikat-malaikat jatuh. Lucifer beserta dengan sepertiga malaikat yang sudah dihasutnya. Dan yang dimaksud dengan menghakimi dunia adalah orang-orang jahat. Jadi kita sudah lihat tadi skemanya,
Sebelum 1.000 tahun itu terjadi, sebelum pada saat Tuhan datang, orang jahat yang masih hidup mati, orang jahat yang sudah mati tetap mati, orang baik yang mati bangkit, bersama orang baik yang masih hidup naik ke surga. Setelah orang-orang baik ini, orang kudus ini ada di surga, mereka diberi kuasa untuk menghakimi. Mereka menghakimi dari surga. Yang dihakimi adalah bumi atau dunia, adalah orang jahat yang sudah mati tadi, berserta dengan malaikat-malaikat jatuh. Luar biasa. Kita diberikan kuasa, ya, karena sebagai orang kudus untuk menghakimi setan, Lucifer. Ya, kita dikasih kuasa untuk menghakimi Lucifer dan orang-orang jahat. Itulah yang disebut tadi di dalam 1 Korintus 4 ayat 5, menghakimi pada waktunya. Ya, pada waktunya. Yaitu pada saat ada di surga. Tapi perhatikan, yang menghakimi orang kudus bersama-sama dengan Yesus, yang dihakimi setan, malaikat jatuh, dan orang-orang jahat. Oke? Itu yang kita bisa pelajari. 2 Petrus 2 ayat 4. Saya mau menambahkan satu kesaksian yang tadi sore saya baru coba baca-baca juga. Tuhan kasih ayat ini, 2 Petrus 2 ayat 4. 2 Petrus 2 ayat 4. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, itu tadi yang disebut dengan menghakimi malaikat-malaikat. Malaikat-malaikat yang berbuat dosa. Lanjut, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap, untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Jadi malaikat-malaikat yang berbuat dosa, ya, mereka akan ditahan, ya, sampai pada masa penghakiman. Kapan? 1.000 tahun tadi. Masa 1.000 tahun. Ya, masa 1.000 tahun tadi orang-orang kudus ada di surga menghakimi dunia, orang jahat, dan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, malaikat jahat, setan dan kawan-kawannya, you name it, gitu ya. Baik, puji Tuhan. Namun muncul pertanyaan. Kita gali lagi sedikit pada malam hari ini, karena saya mulai minggu lalu dengan spirit atau apa ya, dengan motif kita belajar pada seri ini tentang 1.000 tahun adalah untuk membangkitkan kerohanian kita, untuk kita menyiapkan diri kita sebelum masa 1.000 tahun itu, yang artinya juga sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali, supaya kita menjadi orang-orang kudus yang tidak mati sampai Tuhan datang, ataupun kalau kita sudah mati saat Tuhan datang, kita dibangkitkan dan kita menjadi orang-orang kudus yang ada di surga masa 1.000 tahun itu. Tapi jangan sampai kita pada saat hari ini tidak mempersiapkan diri kita, sehingga kita menjadi manusia yang ada di dalam masa 1.000 tahun itu, tapi tidak di surga, tapi di bumi, dan mati, orang jahat. Ya, itu spiritnya kita belajar tentang Wahyu pasal 20 tentang kerajaan 1.000 tahun. Oke? Nah, tadi kita sudah belajar bahwa orang baik menghakimi dunia, orang jahat, dan menghakimi malaikat jatuh. Lalu pertanyaannya, Alkitab juga mengajarkan bahwa semua orang akan dihakimi. Ya, semua orang akan dihakimi. Dan beberapa bulan yang lalu, melalui Zoom Beautiful Hope Ministry ini, kita juga sudah belajar satu seri tentang penghakiman, judgment. Waktu itu dibawakan oleh saudara Alex. Ya, bahwa betul ada masa pemeriksaan penghakiman. Nah, kalau orang jahat dan malaikat itu dihakiminya nanti pada saat masa 1.000 tahun, maka menjadi menarik, ya. Perhatian kita adalah tertuju kalau gitu, orang benar kapan dihakiminya? Baik orang benar yang sudah mati dan orang benar yang masih hidup waktu kedatangan Tuhan yang kedua. Kapan diperiksanya? Kapan mereka dihakimi? Perhatikan kata menghakimi itu bukan menghukum, ya. Penghakiman bukan penghukuman. Penghakiman sifatnya pemeriksaan, mengadili. Ada banyak sidang-sidang kita lihat penghakiman berujung kemenangan. Orang yang tadinya dituduh bersalah, diperiksa, diadili, akhirnya dinyatakan tidak bersalah. Sebaliknya, orang yang tadinya dianggap benar, begitu diperiksa, diadili, ternyata dia bersalah dan baru ada. Jadi penghakiman bukan penghukuman, dia sebuah proses pemeriksaan, gitu ya, pengadilan. Baik, kita lanjut. Nah, Wahyu pasal 14, Wahyu pasal 14 ayat 7 kita sudah belajar juga ini tentang saya lupa nama serinya.
Ya, tapi kita belajar tentang perkabaran tiga malaikat. Waktu itu kalau tidak salah saya juga yang bawakan materinya, judul besarnya saya lupa. Wahyu pasal 14 kita sudah belajar tentang perkabaran pertama dari Wahyu pasal 14 ayat yang ke-6 sampai ke-12. Kita baca ayat yang ke-7 dari Wahyu pasal 14. Kita mengulang. Wahyu pasal 14 ayat yang ke-7. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan semua mata air. Teman-teman, saya mau kita perhatikan. Pekabaran malaikat yang pertama ya di dalam Wahyu pasal 14 ayat yang ke-7 ini, perhatikan panggilannya adalah panggilan kepada orang jahat atau orang baik. Perhatikan, takutlah akan Allah. Tentu saja itu panggilan untuk orang baik. Dipanggil untuk takut akan Allah. Sebenarnya panggilan untuk semua orang ya. Untuk semua orang yang tidak takut akan Allah dipanggil untuk bertobat untuk takut akan Allah. Artinya ini adalah orang-orang yang manusia-manusia yang dipanggil untuk menjadi umat-umat Tuhan. Muliakan Dia, memuliakan Tuhan ya. Karena apa? Karena sudah tiba penghakimannya dan sembahlah Dia. Jadi kalau tadi kita lihat di dalam 1 Korintus, jangan menghakimi sebelum waktunya, yaitu setelah kedatangan Tuhan yang kedua kali. Maka menghakimi yang itu adalah menghakimi malaikat jahat dan orang berdosa. Gitu ya. Yang menghakimi orang kudus. Saya harap itu saudara dan saya. Amin. Tapi dibilang dalam Wahyu pasal 14 sudah tiba masa penghakiman, ya, takut akan Tuhan, muliakan Dia, sembahlah Dia, itu terjadi sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan yang dihakimi adalah siapa? Orang-orang benar. Karena masa 1000 tahun adalah masa untuk menghakimi orang jahat, malaikat jahat. Maka orang-orang benar dihakiminya adalah sebelum 1000 tahun. Kapan? Sekarang. Sekarang waktunya. Mari kita buka Kisah pasal 17 ayat 30 sampai 31. Kisah pasal 17 ayat 30 sampai 31. Jam berapa ini? Oke. Kisah pasal 17 ayat 30, Rasul juga ya di zaman gereja mula-mula juga sudah membawa perkabaran ini. Wahyu pasal 17 ayat 30 saya baca, dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Kalau harus bertobat, maka tidak bertobat bukan option ya, bukan opsi. Harus bertobat. Ayat 31. Karena Ia, Tuhan, telah menetapkan suatu hari pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya, sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dan dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Jadi memang dulu Rasul-Rasul sudah bilang bahwa ada suatu hari, satu waktu di mana akan ada penghakiman. Nah, penghakiman yang terjadi sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali adalah penghakiman yang ditujukan kepada orang-orang milik-milik Tuhan, orang-orang milik Tuhan. Lalu penghakiman yang terjadi setelah kedatangan kedua kali, masa 1000 tahun adalah penghakiman kepada orang jahat, kepada malaikat jahat. Kalau begitu, malam hari ini kita sudah belajar bahwa minggu lalu kita lihat hubungannya kerajaan 1000 tahun atau masa 1000 tahun yang terjadi sebelum dan selama masa itu, fokusnya kepada bumi adalah bumi menjadi tidak berbentuk, kosong, gelap gulita. Itu yang terjadi pada bumi. Sebelum dan selama 1000 tahun. Lalu yang terjadi kepada setan, sebelum dan selama 1000 tahun adalah setan itu di penjara. Mereka tidak bisa keluar dari bumi. Ya, itu disebut dikunci di jurang maut. Bumi yang tidak berbentuk, kosong, gelap gulita. Dan dia tidak bisa buat apa-apa. Tidak bisa menggoda siapa-siapa lagi. Karena tidak ada orang di bumi. Orang jahat mati, orang baik diangkat ke surga. Itu yang terjadi pada setan. Terjadi pada bumi, terjadi pada setan, apa yang terjadi pada orang jahat, mati. Nah, sebelum masa 1000 tahun yang terjadi pada orang kudus, orang baik adalah diangkat ke surga. Dan selama 1000 tahun, orang kudus itu, orang baik itu menghakimi bumi. Orang jahat dan malaikat. Tentu saja ini adalah cerita, kalau tadi dibilang tahta-tahta dibuka, kitab Daniel juga bilang kitab-kitab dibuka. Jadi buku-buku catatan dibuka semuanya.
1000 tahun itu menjadi suatu peristiwa yang luar biasa. Umat-umat Tuhan akan melihat keajaiban, keadilan, dan kasih-Nya Tuhan. Ya, keajaiban dan keadilan Tuhan. Contoh, saya kasih contoh. Pasti teman-teman ingat ya cerita di mana Stefanus dilempari batu sampai mati. Ya, Stefanus dilempari batu sampai mati. Pada saat itu Stefanus melihat ya ada Saulus di situ. Kita tahu Rasul Paulus yang sebelumnya adalah Saulus adalah seorang uh, orang Yahudi yang membenci murid-murid Yesus, membenci pengajar tentang Kristen, tentang pengikut Kristus, dan dia menganiaya orang-orang Kristen. Tapi nanti di surga, ya kita tahu Rasul Paulus bertobat ya, Saulus bertobat jadi Paulus, dia menjadi rasul, dia menjadi orang baik, orang benar. Tentu saja nanti di surga Stefanus kaget gitu ya. Loh, tadi saya bilang ya Stefanus kaget kenapa? Tadi dibilang orang-orang itu akan bangkit mereka yang mati karena Yesus dan karena firman Allah. Dan Stefanus mati karena dia mempertahankan imannya sesuai dengan firman Allah. Stefanus akan lihat, loh ini kan Tuhan, ini kan orang yang setuju, melihat, menganiaya umat-umat Tuhan. Dia tahu saya dilempari batu sampai mati. Orang ini ada di situ. Tapi akhirnya kitab-kitab dibuka. Apa yang terjadi? Ketahuan semuanya. Ya, maka dilihat bahwa oh ternyata Saulus bertobat sehingga menjadi Paulus. Jadi itulah masa 1000 tahun. Kitab-kitab semua dibuka, termasuk juga menghakimi orang-orang jahat di bumi dan malaikat jahat. Ya, seperti itu. Nah, menjadi perhatian kita, saya ulangi sekali lagi, sebelum kita akhiri pelajaran pada malam hari ini, konsentrasi kita pada malam ini adalah fokusnya kepada kita ini, umat-umat Tuhan, sudah dipanggil oleh Tuhan masuk di dalam sebuah periode masa yang disebut masa penghakiman. Karena orang baik, orang benar tidak dihakimi masa 1000 tahun di dalam periode 1000 tahun. Tidak. Sebelum. Sekarang waktunya. Rasul Paulus atau kisah para rasul tadi bilang apa? Bahwa di mana-mana semua orang harus bertobat. Karena ia sudah menetapkan suatu hari di mana waktu penghakiman itu tiba. Itu panggilan untuk kita pada malam hari ini secara khusus. Saat kita belajar tentang pelajaran 1000 tahun, itu pelajaran tentang memanggil umat-umat Tuhan untuk bertobat. Saat kita belajar tentang apa yang terjadi kepada bumi, saat Tuhan datang, selama 1000 tahun apa yang terjadi pada bumi, sebenarnya pelajaran memanggil kita untuk hidup selaras kepada firman Allah. Hidup untuk Yesus. Karena kalau kita hidup karena Yesus, hidup kita bertahan karena firman Allah, maka kita akan dibenarkan oleh Tuhan. Kita akan menjadi orang-orang kudus yang akan menghakimi orang jahat. Bukan kita yang dihakimi pada masa 1000 tahun. Jadi itulah pelajaran kita pada malam hari ini. Saya pikir cukup dulu pada malam hari ini. Nanti kita akan lihat lagi, minggu depan kita akan belajar pelajaran lanjutannya, apa yang akan terjadi ya setelah 1000 tahun. Ya, apa yang terjadi setelah 1000 tahun, fokusnya tetap 3. Ya, apa yang terjadi, saya ulangi, yang terjadi kepada bumi, kepada setan dan orang jahat, dan kepada orang benar sebelum dan selama 1000 tahun. Kita sudah dapat gambaran. Nah, minggu depan kita akan belajar tentang apa yang terjadi kepada bumi, malaikat dan orang jahat, dan orang-orang kudus setelah 1000 tahun. Kita akan pelajari itu minggu depan. Ya, baik. Saya mau ngajak teman-teman, saya untuk ingat kembali pelajar tentang pemeriksaan penghakiman yang pernah disampaikan oleh Saudara Alex beberapa seri. Bisa lihat di YouTube-nya Beautiful Ministry, supaya kita menerima panggilan Tuhan, bahwa kitalah yang saat ini sedang berada di dalam apa? Masa pemeriksaan penghakiman. Hidup kita saat ini dipandang-pandang oleh Tuhan. Adakah kita dipandang benar? Adakah kita dipandang salah? Lalu kita diberikan tuntunan Roh Kudus, sadar sehingga waktu kasih karunia diberikan, kita manfaatkan kasih karunia itu sebaik-baiknya, menerima pengampunan Tuhan. Jangan sampai kita menyanyiakannya. Kita sudah pernah belajar juga tentang kasih karunia, tentang grace, bahwa kasih karunia itu untuk menyelamatkan, untuk menolong, untuk menjadi kekuatan, untuk membawa kita kepada pertobatan. Jadi saya bersyukur pada Tuhan, malam ini kita diingatkan lagi, melalui pelajaran ini, kita dipanggil untuk apa? Untuk hidup selaras dengan firman Tuhan. Ada masa penghakiman untuk orang jahat, nanti saat 1000 tahun itu, ada masa penghakiman untuk orang-orang benar, orang-orang kudus,
Dengan iman saya percaya itu harusnya saudara dan saya. Tuhan kiranya menolong kita semua. Semoga pelajaran malam ini boleh menjadi suatu kebangunan rohani, memanggil kita semua untuk kembali kepada Tuhan. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin.